فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وفي رواية إلى أن يوحد الله إلى أن يوحد الله أطاعوك فإنهم أطاعوك لذلك فأخبر فأعلم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة عليهم فأعلمهم وقر Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah besok 2 bab lagi ya. Kalau hadis Mu'ad kamu Ali. Hadis Mu'ad bab apa itu? Duat. Iya doa kan. Kamu kok bisa ke situ? 2 bab dari depan, ma yukaffiru minaz dzunub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah an Imran ibn Husain. Imran huwa Imran ibn Husain bin Ubaid bin Khalaf al-Khuza'i. Sahabiyun ibnu sahabiyin. Sahabat anaknya sahabat. Berarti Imran bin Husain radhiyallahu yarhamukallah anhuma. Imran sahabat, bapaknya Husain juga sahabat.
Aslama ama Khaybar. Beliau masuk Islam pada tahun perang Khaybar. Tahun berapa kemarin Khaybar? Kisahnya Ali kemarin. Tahun berapa? Tahun berapa? Kemarin kan baru dilewati. Dicari, ditengok. Loh. Hah? Tahun? Tahun ke-7. Langsung ditulis di situ peristiwa-peristiwa penting itu. Tahun 7. Aslama ama Khaybar. Dia masuk Islam pada tahun ke-7. Pada peristiwa perang Khaybar. Wa mata sanah isnain wa khamsin lil hijrah bil Basrah. Dan dia wafat pada tahun 52 setelah hijrah di kota Basrah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufrin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki di tangannya terdapat halqah. Apa kemarin halqah? Sesuatu yang melingkar. Bisa jadi dari besi, tembaga, kuningan atau apapun. Sesuatu yang melingkar. Dari benang-benang juga bisa. Di tangannya terdapat halqah, semacam lingkaran min sufrin, dari tembaga. Kuningan. Faqala ma hadhihi. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa ini? Istifham ingkar. Sebutkan di bawahnya. Ini adalah pertanyaan untuk mengingkari apa-apaan ini. Gitu. Jadi bukan pertanyaan mau tahu Rasul. Rasul sudah tahu itu jimatnya. Gitu. Pasti dia ingin menghilangkan mudarat dengan gelang tersebut. Faqala minal wahina. Maka dia mengatakan minal wahina. Ini dengan sebab adanya wahina pada diri saya. Al-wahina disebutkan di bawahnya. Na'un minal marad. Yusibul yad. Semacam penyakit yang menimpa tangan. Di tangan. Makanya dia pakai apa? Gelang tadi. Karena dia kena penyakit apa? Wahina. Qala inzi'ha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inzi'ha, itraha. Campakkan dia, buang. Wan naza' huwal jazab biquwwah. Dan naza' itu maksudnya adalah menarik dengan kuat. Cabut itu dengan kuat. Nah, ini enggak usah pelan-pelan lagi nyabutnya. Cabut dengan apa? Kuat, tarik dengan kuat. Fa innaha la taziduka illa wahna. Karena itu tidak akan menambahimu kecuali wahnan, ai dha'fan. Tidak menambahmu kecuali kelemahan. Itu cuma bikin kamu tambah lemah. Minimalnya saja lemah hatinya, lemah tawakalnya, lemah ketergantungannya kepada Allah. Iya kan? Jadinya tergantungnya sama siapa? Sama gelang tadi. Melemahkan berarti melemahkan. Melemahkan tauhid, melemahkan tauhid, melemahkan iman. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika. Karena jika engkau mati dalam keadaan itu masih ada padamu, ma aflahta abada. Kamu tidak akan berhasil, kamu tidak akan sukses, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Al-falah wal fauz wal zafar was sa'adah. Keberhasilan, kemenangan dan kebahagiaan. Kamu nggak akan bahagia selamanya. Kalau kamu mati dalam keadaan kamu masih pakai gelang itu.
Kita artikan gelang karena tadi itu dipasang di mana? Di tangan, ya kan? Yang di tangan namanya gelang, ya. Al-makna al-ijmali rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa. Namun hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Ad-Dhaifah jilid yang ketiga halaman 101. Nomor 1029. Ada keterangan dhaif yang di bawah? Ada? Enggak ada itu. Ada? Terkait dengan hadisnya ada? Enggak ada. Itu di bawah panjang itu bukan? Cerita yang lain itu. Ini catatan kaki kalian itu kan ada panjang itu. Enggak ada. Enggak bahas hadisnya. Ada bahas hadisnya. Dhaif. Enggak. Ada namanya Fadhalah bin Mubarak. Loh, ada enggak? Hah? Ada, Akbar. Fadhalah bin Mubarak atau Mubarak bin Fadhalah? Oh, kebalik. Mubarak bin Fadhalah. Nah. Intinya hadisnya dhaif. Nah, sebagian ulama mensahihkannya, tapi yang benar insyaallah hadisnya dhaif. Walaupun dhaif tapi maknanya benar. Bahwasanya memakai jimat-jimat, memakai kalung, gelang dan yang semisalnya untuk menolak penyakit atau mudarat, ini hukumnya terlarang. Ya. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna umum untuk hadis ini adalah yazkuru lana Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Imran bin Husain menceritakan kepada kita mauqifan min mawaqifi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sikap mauqif dari sikap-sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muharabati syirki, dalam memerangi kesyirikan. Wa takhlisun nas minhu, dan membebaskan manusia dari kesyirikan. Bagaimana usaha Rasulullah untuk membebaskan manusia dari kesyirikan. Zalikal mauqif, sikap tersebut adalah annahu absara rajulan, bahwasanya beliau pernah melihat seorang laki-laki labisan halqatan masnu'an minas sufr, yang memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Fasa'alahu anil hamil lahu ala lubsiha. Maka beliau bertanya kepada orang yang membawanya, hamil, orang yang membawa. Atau bukan, afwan, itu faktor pendorong, salah, bukan orangnya. Maka beliau bertanya kepadanya tentang faktor pendorong, ya, yang membawanya, membawa orang itu. Faktor yang membawa orang itu untuk memakainya. Apa alasanmu memakai itu? Fa'ajaba ar-rajul annahu labisaha lita'asimahu minal alam. Maka laki-laki itu menjawab bahwasanya dia memakainya untuk melindunginya dari sakit alam. Fa'amara bil mubadarah bitarhiha. Maka Rasul pun langsung memerintahkannya untuk bersegera melemparkannya, membuangnya. Wa akhbarahu annaha lan tanfa'uhu bal tadurruhu. Dan Rasul mengabarkan kepadanya bahwasanya gelang itu tidak akan bermanfaat baginya, bahkan akan memudaratkannya. Wa annaha tazidud da' alladhi lubisat min ajli. Bahkan itu akan menambah penyakit yang dengan sebab itu dia tadi memakainya. Wa a'zam min zalika, dan lebih parah daripada itu, lawis tamarrat alaihi ilal wafah, seandainya itu terus berlangsung pada dirinya sampai dia wafat, hurimal falah fil akhirati aidan, maka dia akan diharamkan dari keberuntungan di akhirat juga.
Jadi mudorotnya dunia dan akhirat. Di dunia sakitnya tambah parah, bukan semakin sembuh. Di akhirat tidak mendapatkan keberuntungan. Munasabatul hadis lil bab. Hubungan hadis ini dengan bab. Babnya bab tentang termasuk kesyirikan memakai gelang-gelangan. Ya. Annahu yadullu 'alal man'i min lubsil halqah lidaf'il bala. Hadis ini menunjukkan larangan dari memakai gelang-gelangan untuk menolak bala. Li'anna dzalika minasyirkil munafi lil falah. Karena ini termasuk dari kesyirikan yang bertentangan dengan keberuntungan. Kalau kamu mati dalam keadaan kamu masih memakainya, kamu nggak akan beruntung. Ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, Iqbal. Isim kalau kamu baca lubs berarti isim, maka setelahnya isim juga jadi mudhaf ilaih. Paham? Kecuali kalau kau lah bisa, tadi baru bisa ya halqata. Walaupun master juga bisa, tapi nggak kayak gini bentuknya. Nah, anna lubsal halqati wa ghairiha, bahwasanya memakai gelang dan yang selainnya, lil i'tasami biha minal amrad, untuk berlindung dengannya dari penyakit-penyakit, minasyirki, adalah termasuk kesyirikan. Yang kedua, Abdurrahman. Nah, an-nahyu, nahi, nahyu. An-nahyu anit tadawi bil haram, larangan dari berobat dengan yang haram. Ke jimat atau datang ke dukun. Yang ketiga, Satria, coba baca Satria. Yang ketiga, kasih tengokkan kitab. Gampang itu yang ketiga. Ingkar. Yang ketiga, Satria. Ingkarul mungkar. Wa ta'lim. Iya. Jahil. Iya. Ingkarul mungkar wa ta'limul jahil. Faedah yang ketiga, pengingkaran terhadap kemungkaran dan pengajaran kepada orang bodoh. Azam yang keempat. Dororus syirki. Dororus syirki fid dunya wal akhirah. Kemudorotan syirik di dunia dan di akhirat. Di dunia tadi apa? Nambah lemah. Di akhirat tidak mendapatkan falah. Azam, yang kelima, Azam. Istifsal. Istifsalu mubtada atau khabar dari mubtada mahdzuf. Al-mufti. Mufti wa'tibarul maqasidi. Istifsalul mufti wa'tibar al-maqasidi. Yang kelima adalah seorang mufti meminta perincian. Istifsal, minta ditafsil, minta dirinci. Seorang mufti hendaknya meminta rincian. Tadi Rasul nanya, mahadhi, apa ini? Ya kan? Wa'tibarul maqasid, dan dianggapnya niatan. Ya kan? Makanya Rasul nanya, niatmu pakai ini untuk apa? Menunjukkan itu dianggap niatnya. Kalau dia makainya untuk nutupi luka misalnya, ini ada lukanya Rasul, saya tutup gini biar nggak kena lalat misalnya, boleh? Boleh.
Iya kan, anak pasang kain di sini perban misalnya. Ya. Tapi anak pasang sini perban untuk apa? Supaya nggak kena sihir orang. Kan beda kan tujuannya. Yang dipasang sama, tapi beda niat. Maka hukumnya juga berbeda. Tadi yang pertama anak taruh di situ kain untuk nutupi luka. Yang satu supaya nggak kena sihir. Walaupun sama perbuatannya, tapi niatnya beda, iya kan? Nah, maka hukumnya juga berbeda. Atau pakai gelang. Yang pertama seperti orang tadi, untuk menolak penyakit, iya kan? Yang satu pakai gelang biar keren, biar kayak anak-anak pang misalnya. Rambutnya gini pakai gelang panjang sampai sini. Tujuannya bukan menghilangkan penyakit, tapi ngikuti orang kafir, orang barat. Iya kan? Sama-sama salah, tapi beda hukumnya. Beda. Yang satu syirik, yang satu apa? Maksiat. Iya kan? Meniru orang kafir. Tahu meniru perempuan yang pakai perhiasan apa? Gelang. Ngapain pakai gelang? Biar cantik, Ustaz. Iya, biar tangannya gini-gini. Banci rupanya. Iya kan? Yang satu sama pakai gelang juga. Bodohnya kakoh ini laki-laki. Ah, pakai juga. Biar kebal. Biar kebal bacok. Sama. Yang satu gemulik, kamu pakai gelang. Iya, biar cantik. Hukumnya beda. Beda. Yang preman tadi jatuh dalam apa dia? Syirikan. Iya kan, dia pakai gelang supaya kebal. Iya kan. Masih mending siapa ini? Banci ini, iya kan. Ini sama-sama dosa sebenarnya. Yang banci ini salah juga. Ini salah juga. Meniru siapa? Perempuan yang kena laknat. Meniru banci kok niru orang kafir. Niru laki-laki, niru perempuan dia. Iya. Niru perempuan terkena laknat, kena laknat. Tapi nggak sebesar siapa? Yang pertama tadi, walaupun bodohnya kekar, preman, iya kan, jantan, laki-laki, gagah. Tapi dia pakainya karena apa? Biar kebal, syirik, iya kan. Nah, makanya itu faedahnya tadi iktibarul maqasidi. Itu artinya iktibarul maqasid. Ya. Memperhatikan tentang niat, tujuan. Ini tambahkan catatan di situ. Faedah ini berlaku kalau pertanyaan Rasul mahadhihi itu lil istifsar. Faedah ini berlaku jika pertanyaan Rasul yang lafadznya mahadhihi tadi di dalam hadis, itu pertanyaan untuk meminta kejelasan, bukan pertanyaan untuk mengingkari. Kalau pertanyaan untuk mengingkari nggak masuk ini faedahnya. Paham ya? Karena makanya kita bilang tadi, ini ada dua kemungkinan. Rasul memang mau mengingkari pertanyaannya tadi atau ingin minta rincian. Kamu makainya dari apa? Kamu makainya alasannya apa? Gitu. Makanya muncul faedah ini karena Rasul minta cari tahu, minta dirinci kan? Gitu. Jadi kalimat mahadhihi punya dua kemungkinan. Yang pertama yang disebutkan dalam penjelasan tadi, pertanyaannya soal apa namanya? Ingkar. Pertanyaan dalam rangka untuk mengingkari. Yang kedua, kemungkinannya Rasul memang betul-betul mau tahu. Makanya tadi disyariatkan bagi seorang ahli fatwa untuk bertanya, minta rincian. Mahadhihi apa ini yang kamu pakai ini? Rasul nggak langsung menghukumi, ya kan? Baru dikasih hukum oleh Rasul setelah dia ngasih penjelasan. Ya, ini yang menguatkan bahwasanya Rasul tadi pertanyaannya bukan dalam rangka mengingkari, tapi dalam rangka apa? Minta tambahan rincian, ya. Istifsar namanya. Minta penjelasan. Bukan dalam rangka mau mengingkari. Baru masuk faedah kita ini tadi. Masuk ya? Bisa difahami? Iya. Yang keenam, Lutfi, baca lagi Lutfi. Yang keenam. Anna syirkal asghara akbarul kabair. Bahwasanya syirik asghar adalah dosa besar paling besar. Yang selain syirik akbar maksudnya. Ini dosa-dosa besar. Yang paling besarnya syirik asghar. Yang ketujuh, akbar. Fihi. Iya. Bahwasanya anna syirka la yu'zaru fihi bil jahli. Bahwasanya kesyirikan tidak diberi uzur padanya dengan sebab kebodohan. Apalagi dalam perkara yang jelas. Seperti ini kan jelas.
Ya, ketergantungan kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah yang jelas tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula menolak mudorot. Ya. Yang ke-8, Ali. Firi. At-taghlidzu fil ingkar. Keras dalam pengingkaran. Taghlid itu keras. Sampai Rasul tadi bahasanya apa? Inza'ha. Disuruh cabut dengan apa? Kuat. Keras dalam pengingkaran terhadap orang yang melakukan sesuatu dari kesyirikan. Untuk apa dikerasi? Li ajli tanfiri minhu. Untuk membuat orang lari dari kesyirikan itu. Kalau lembut-lembut ngingkarinya orang nggak mau lari dari kesyirikan, orang nggak takut. Tapi supaya orang takut dan lari dari kesyirikan, pengingkarannya harus keras. Ya. Nah, selesai kita ya dari hadis yang pertama ini, hadis Imran Ibnu Husain tentang orang yang memakai jimat. Hukumnya apa? Hukumnya syirik. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun bab yang berikutnya atau hadis yang berikutnya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya nanti insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.